Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, API bukan hanya soal mengirim dan menerima data, tapi juga tentang bagaimana data tersebut dirancang, diakses, dan dikelola dengan baik. API yang baik akan mudah dipahami oleh developer lain, konsisten dalam struktur dan respon, aman, scalable, dan mudah dikembangkan ke depannya. Dan disinilah pentingnya kita memahami konsep RESTful design serta pengelolaan JSON yang benar. Karena kesalahan kecil dalam desain API bisa berdampak besar pada maintainability dan integrasi aplikasi. Oke, nah di sesi kali ini kita akan membahas yang pertama ada prinsip dasar REST API, best practice dalam RESTful design, cara mengelola JSON yang rapi dan konsisten, serta kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengembangan API. Harapannya setelah sesi ini, rekan-rekan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mendapatkan insight praktis yang bisa langsung diterapkan di proyek masing-masing. Oke, baik tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama. Untuk dimulai dari agenda, yaitu untuk yang pertama, apa itu REST API, yang kedua prinsip RESTful design, yang ketiga best practice endpoint dan HTTP method. Untuk yang keempat, best practice JSON handling, yang kelima ada common mistake atau kesalahan umum, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Maulana. Baik, terima kasih Teguh. Jadi yang di sini ada apa itu REST API? Sebelum masuk ke REST API, kita perlu samakan persepsi dulu tentang apa itu API. Atau Application Programming Interface adalah kontrak komunikasi antara dua sistem, biasanya antara klien seperti front end atau mobile app dengan server di back end. API menentukan endpoint apa yang bisa dipanggil, data apa yang dikirim, dan respon yang akan diterima. Front end tidak langsung mengakses database, tetapi melalui API. REST API adalah salah satu gaya arsitektur dalam pembuatan API. REST singkatan dari Representational State Transfer dan memanfaatkan HTTP sebagai media komunikasi. Ciri utama REST API adalah menggunakan HTTP method seperti GET, POST, PUT, DELETE, mengakses resource bukan fungsi, dan respon umumnya dalam format JSON. Kesimpulannya, semua REST API adalah API, tetapi tidak semua API adalah REST API. Lanjut. Nah, di sini ada prinsip dasar REST. Client server berarti ada pemisahan tanggung jawab. Klien fokus pada tampilan dan interaksi user, sedangkan server fokus pada logik dan pengolahan data. Dengan pemisahan ini, front end dan back end bisa dikembangkan secara independen. Tak dilanjut ada stateless. Stateless artinya server tidak menyimpan informasi dari state dari klien. Setiap request harus membawa semua informasi yang dibutuhkan, seperti token atau parameter. Keuntungannya adalah lebih mudah di-scale dan lebih sederhana. Lanjut lagi ada cacheable. Cacheable berarti respon dari server bisa di-cache jika memungkinkan. Ini mengurangi beban server dan meningkatkan performa. Biasanya diterapkan pada data yang jarang berubah. Dan untuk yang terakhir ada uniform interface. Uniform interface berarti aturan komunikasi harus konsisten. Mulai dari penamaan endpoint, penggunaan HTTP method, hingga struktur respon. Konsistensi ini membuat API lebih mudah dipahami dan digunakan. Lanjut. Nah, di sini ada prinsip penamaan resource REST API. URL pada REST API harus menggambarkan data, bukan aksi. Aksi sudah diwakili oleh HTTP method, jadi URL cukup fokus pada resource. Gunakan kata benda, bukan kata kerja. Misalnya gunakan user, bukan get user. Ada gunakan bentuk jamak untuk konsistensi karena endpoint yang sama bisa mengembalikan satu atau banyak data. Dan ada lagi hindari kata kerja seperti get, create, update, delete di URL karena sudah diwakili oleh HTTP method.
Dan URL sebaiknya mempresentasikan resource nyata seperti user, product, order, atau transaction agar API lebih intuitif dan scalable. Lanjut. HTTP method pada REST API. Di sini ada get, post, put, fetch, dan delete. Get digunakan untuk mengambil data dan tidak boleh mengubah state di server. Get bersifat aman dan bisa di cache. Untuk post digunakan untuk membuat resource baru dan tidak bersifat idempotent. Setiap request post bisa menghasilkan data baru. Sedangkan put digunakan untuk mengganti seluruh data resource. Seperti semua field dikirim ulang dan cocok untuk update data secara penuh. Patch sendiri ini digunakan untuk mengubah sebagian data saja. Biasanya dipakai untuk update file tertentu agar payloadnya lebih kecil. Untuk delete digunakan untuk menghapus resource, walaupun implementasinya soft delete, metodenya tetap delete. Jangan pernah memilih HTTP method berdasarkan yang paling gampang, pilih berdasarkan makna dan standar REST. Baik, lanjut. HTTP status code yang tepat. Apa itu HTTP status code? HTTP status code adalah sinyal dari server untuk menunjukkan hasil request klien bisa langsung memahami kondisi request tanpa membaca respon body. Contohnya, status code kategori 2 digunakan untuk request yang berhasil, seperti 200 untuk request sukses, 201 khusus untuk data yang berhasil dibuat, dan 204 untuk request sukses tanpa respon body. Untuk status code kategori 4 menunjukkan kesalahan dari sisi klien. 401 jika digunakan jika belum login atau token invalid. Sedangkan 403 jika user tidak punya akses, 404 jika resource tidak ditemukan, dan 422 digunakan untuk validasi error. Status code kategori 5 menunjukkan kesalahan dari server, seperti 500 digunakan saat terjadi error internal, seperti exception atau error database. Status code harus mencerminkan kondisi request, sedangkan respon body berisi detail informasi. Lanjut. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Teguh. Oke, terima kasih Maulana. Saya akan melanjutkan pada slide struktur respon API yang konsisten. Struktur yang konsisten itu memudahkan front-end melakukan parsing data, mengurangi conditional logic di klien, kemudian meningkatkan maintainability dan scalability. Kemudian ada mempercepat onboarding terhadap developer baru. Untuk struktur respon yang direkomendasikan tersendiri ada seperti sukses, itu true atau false, untuk menyatakan apakah request yang diminta itu sudah benar apa masih salah atau false. Kemudian ada message, itu deskripsi singkat hasil dari requestnya, bisa berupa API ini respon diterima dengan baik atau ada error. Kemudian pada data itu bisa berupa adalah payload utama respon, bisa berupa objek, array, null, atau jika tidak ada datanya. Kemudian pada meta berisi informasi tambahan, bisa seperti pagination atau total data. Untuk struktur respon yang konsisten harus digunakan di semua endpoint karena perubahan struktur adalah breaking change. Breaking change yang dimaksud adalah perubahan pada backend dan perubahan pada frontend yang kedepannya mungkin akan menyebabkan masalah. Oke, selanjutnya ada JSON handling best practice. Untuk JSON adalah format utama dalam komunikasi REST API. JSON yang buruk itu berarti sulit dipahami dan rawan bug. Kemudian untuk yang ketiga ada konsistensi JSON, yaitu bisa jika konsisten maka akan mudah dalam integrasi. Untuk prinsip utama JSON handling tersendiri yaitu ada konsisten penamaan field, yaitu bisa menggunakan camel case atau snake case. Kemudian jangan mencampur dalam satu API. Yang kedua, struktur JSON yang jelas dan terprediksi. Field selalu ada walaupun nilainya itu null.
hindari respon dinamis yang berubah-ubah. Kemudian ada yang ketiga yaitu gunakan tipe data yang tepat. String jangan disamakan dengan number atau boolean. Jangan mengirim angka sebagai string. Dan yang keempat ada hindari overfetching atau underfetching. Kirim data secukupnya, jangan kirim field yang tidak dipakai. Selanjutnya ada di common mistake in API development. Kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu bisa jadi struktur respon yang tidak konsisten. Masalahnya yaitu bisa menyebabkan format respon berbeda antar endpoint, nama field yang berubah-ubah, kadang data objek, kadang string, kadang array, jadi tidak jelas. Dampaknya pada front end banyak conditional logic, bugnya sulit dilacak, dan developer baru sulit memahami isi API. Untuk contohnya pada endpoint A itu responnya data berbentuk array dan result berbentuk objek. Untuk solusi best practice-nya tetap gunakan satu standar respon, yaitu gunakan struktur yang sama di semua endpoint. Seperti yang di awal tadi, seperti sukses itu true atau false, message itu deskripsi singkat, data bisa berbentuk array atau objek, kemudian meta itu berisi pagination atau total data. Kemudian desain endpoint yang tidak RESTful atau sulit dibaca, tidak mengikuti standar REST, dan membingungkan developer baru. Seperti yang sudah dijelaskan Maulana sebelumnya, yaitu itu endpoint tidak mewakili aksi namun mewakili fungsi. Seperti misalnya kayak yang seperti pada gambar yaitu /get_user, itu tuh lebih baik menggunakan method get dengan endpoint user. Jadi setiap metode itu digunakan dengan baik, tidak diwakili dari berdasarkan nama endpoint. Kemudian HTTP method dan status code yang salah. Kadang post dipakai untuk update, get dipakai untuk delete, yang mana itu merupakan tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada kesimpulan, yaitu pada REST API itu fokus pada research, bukan action. Kemudian ada gunakan HTTP method, status code yang tepat, struktur respon harus konsisten, JSON harus rapi dan aman dan efisien. Untuk dokumentasi adalah bagian dari API, bukan pelengkap. Mungkin saya akan menunjukkan langsung bagaimana API itu berjalan. Sebentar. Di sini akan saya menunjukkan project saya sendiri yang berupa kebetulan skripsi saya, yang mana ini merupakan implementasi dari API yang saya kerjakan. Ini saya sudah membuat API dengan best practice, mengikuti best practice agar kedepannya mudah dilanjutkan oleh developer lainnya. Mungkin seperti di awal, yaitu ada out, di sini ada folder user, ada folder emission. Nah, emission dibagi lagi menjadi kategori dan item. Nah, di sini ada consumption entry-nya. Nah, saya akan menjelaskan bagian masing-masing. Di sini saya menggunakan tools Postman, yang dimana merupakan alur komunikasi biasanya, aplikasi komunikasi biasanya yang digunakan antara front end dan back end. Nah, kemudian di sini ada out untuk login pertama. Untuk login biasanya dibutuhkan itu data antara bebas, biasanya username atau enggak email. Dan kemudian ada password. Nah, untuk tahap pertama kita akan menentukan terlebih dahulu base URL-nya. Ini endpoint, merupakan endpoint-nya. Nah, di mana endpoint ini saya membuat API/v1/out/login. Untuk API v1 ini disebut dengan prefix, atau untuk awalan merupakan saya membuat versioning versi API. Jadi nanti ketika ada perubahan, developer selanjutnya bisa membuat versi kedua, versi ketiga, dan lain-lain. Namun dengan tetap fungsi yang sama, agar aplikasi yang
sebelumnya itu tidak ada error, mencegah error atau bug. Nah, di sini responnya sukses atau true. Sukses itu true, message-nya itu login berhasil. Nah, di sini ada datanya yang saya kirim, data usernya, dan di sini ada token dan ada custom token. Biasanya digunakan untuk kebutuhan antara front end atau back end untuk memvalidasi user ini siapa gitu. Ini digunakan untuk authorization untuk memanggil API yang digunakan selanjutnya seperti kategori, item ataupun entry list. Itu mengirimkan entry list itu digunakan agar menghindari API itu digunakan oleh public. Kemudian kita akan coba di sini passwordnya salah. Nah, di sini ada juga untuk responnya yaitu seperti user success false, message-nya, email atau password salah. Nah, di sini juga metodenya saya gunakan dengan sesuai dengan arahan yaitu 400 bad error. Berarti ada kesalahan di request. Bisa jadi email atau yang lain. Kalau misalnya tidak ada password, nah di sini akan mengirimkan lagi success false, message-nya data tidak valid, akan mengirimkan error yaitu password itu harus require sesuai dengan HTTP yang sebelumnya yaitu 40422 itu digunakan sebagai validasi di mana user atau klien tidak mengirimkan field yang diminta oleh API. Oke, pada selanjutnya saya akan coba untuk get user profile karena yang tadi kita menggunakan metode post untuk login itu mengirimkan data. Kalau yang get itu mengambil data. Nah, di sini sukses true profile user ditemukan dengan message dan data yang konsisten. Tidak berubah yang lain. Jadi usernya gampang menentukan tipe-tipe dari datanya, sukses, message, dan data. Tidak berubah. Misalnya kalau saya bikin ini research atau sukses ini saya ganti bukan true atau ya dan lain-lain, itu akan sulit front end-nya untuk menentukan ke depannya. Nah, di sini saya mengirimkan XAPI token yang merupakan token dari login tersebut, login sebelumnya. Nah, login yang ini, token yang ini saya gunakan di sini. Jadi saya tidak mengirimkan apa-apa selain dari token ini. Nah, dari API itu menentukan user ini tuh minta user profile itu tuh berdasarkan berdasarkan token tadi. Jadi ketahuan token ini tuh digunakan oleh user mana dan akan mengirimkan data seperti ID, name, email, profile email, dan data-data yang dibutuhkan oleh front end. Nah, di sini saya menggunakan camel case, yaitu huruf pertama pada kata pertama itu kecil, huruf kedua itu besar. Kalau snake case itu contohnya seperti ini menggunakan underscore. Nah, kemudian pada emisi di sini saya mengimplementasikan CRUD. CRUD itu create, read, update, dan delete. Yang dimana itu merupakan basic HTTP method. Nah, di sini ada emisi. Ini untuk mengambil data emisi kategoris. Nah, di sini saya mengirimkan param apakah ikut itemnya atau tidak. Nah, ini bebas. Misalnya kita bikin tidak. Nah, ini akan menampilkan data kategori faktor emisi berhasil diambil. Nah, ini akan menunjukkan kategori dari masing-masing emisi yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, data-data ini yang akan nanti digunakan oleh front end untuk ditampilkan di aplikasi. Nah, jika dikirim menggunakan param is with item, maka akan ada tambahan item yang merupakan bagian dari kategori tersebut. Nah, gunanya param ini dibuat agar pada front end jika dia tidak membutuhkan item,
datanya tidak terlalu banyak dan menumpuk, mempermudah. Itu biasanya komunikasi antara front end dan back end-nya, bagaimana permintaannya terkait hasil datanya. Nah, di sini ada get detail. Nah, ini mengirimkan ID dari detail kategori tadi. Nah, ini berarti belum ada datanya. Nah, seperti yang tadi, jika misalnya datanya belum ada, itu tetap ditampilkan, bukan berarti dihilangkan, agar pada frontend menghindari bug seperti kayak data item tidak ditemukan. Jadi pada frontend itu errornya dapat mengatakan item itu kosong, bukan tidak ada. Jadi tetap mengirim walaupun datanya tidak ada. Nah, jika datanya ada akan muncul. Nah, ini akan digunakan oleh frontend tersendiri. Nah, pada post itu tuh mengirim data harus dengan body atau isi dari apa yang dibutuhkan form datanya. Jika misalnya tidak dikirim namun post, nah itu akan ada validasi gagal dengan sukses false. Jadi sukses itu hanya 2 true atau false. Dengan message itu message-nya apa? Validasi gagal atau apa? Dengan error, misalnya kategori name, berarti itu kategori name is required. Nah, dengan HTTP method 422, dengan status code 422, yang berarti validasi gagal. Nah, jika kita kirimkan, nah ini berhasil, status true, message-nya kategori faktor emisi berhasil dibuat. Dengan 201 itu sesuai dengan status code tadi, berarti created resource baru. Nah, data yang dikirim seperti kategori name dan ID terbarunya. Oke, di sini kita dapat, di sini ada put, metode put. Di sini untuk mengubah dari nama dari kategori tersebut. Nah, karena fieldnya hanya ada satu, yaitu kategori name, maka hanya bisa mengubah kategori name. Misalnya kita tidak ngirim, seharusnya errornya juga sama. Nah, saya sudah menentukan itu jadi lebih terstruktur agar semuanya sama, jadi tetap dinamis. Mau error apapun itu tuh metode status code-nya tetap ini. Jika sukses maka status code-nya tetap 200 atau berhasil oke. Nah, di sini kategori fase emisi berhasil diperbarui. Nah, kategori name-nya diganti, yang sebelumnya tadi elektronik sekarang jadi kategori name. Kita ganti lagi. Nah, tetap diubah, tetap 200 oke. Nah, itu untuk metode put. Nah, di sini akan ada delete. Nah, delete sesuai dengan metodenya delete. Dan kesalahan biasanya developer yang saya lihat atau yang pernah bekerja bersama saya, itu tuh kadang mereka tidak menggunakan metode delete, namun menggunakan get untuk mendelete suatu data. Sebenarnya kalau dijalankan itu benar, itu bisa, namun tidak sesuai dengan environment yang baik, tidak sesuai dengan kaidah yang baik, tidak mengikuti. Nah, kita akan coba hapus ID 7. Nah, faktor emisi berhasil dihapus. Nah, ini jika misalnya yang tadi sudah hapus, kita hapus lagi, harusnya false. Nah, dan not found. Nah, itu berarti request dari user itu tidak ditemukan. Dengan message kategori faktor tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, pada selanjutnya ada emisi item faktor. Nah, di sini sama seperti kategori emission, itu merupakan CRUD yang menampilkan item dari emisi. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, ini data yang akan digunakan oleh front-end untuk ditampilkan di aplikasi. Ini menggunakan metode get dan HTTP code yang sudah sesuai.
Respon dari API itu harus tetap sama, tidak boleh berubah-ubah, agar pada frontend-nya tidak menimbulkan error dan agar mudah di maintenance di update selanjutnya. Nah, kemudian pada contoh consumption entry, kita get. Nah, ini ada data konsumsi berhasil dibuat dengan HTTP code 200 dan ada datanya. Nah, ini merupakan data yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini semua datanya saya bikin lengkap dengan data ID, faktor item ID, dan ada juga image-nya, bisa mengupload image. Nah, biasanya image itu tuh antara beda server atau dari API itu tergantung dari developernya tersendiri. Nah, di sini ada metadata berbentuk JSON. Nah, ada quantity dan ada faktor itemnya, yaitu faktor item datanya apa dibutuhkan oleh user atau tidak. Oke, mungkin itu saja tampil dari saya. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Oke, sekian dari saya dan Maulana sebagai penutup dari sesi sharing hari ini. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa API yang baik itu bukan hanya sekedar berjalan, tetapi mudah dipahami dan nyaman digunakan oleh developer, baik tim kita sendiri ataupun tim lain di masa depan. REST API yang baik itu dirancang selalu berfokus pada research, menggunakan HTTP method dan HTTP status code yang tepat, bukan yang ngasal atau yang gampang digunakan. Dan harus memiliki struktur respon yang konsisten, tidak berubah-ubah. Hal ini mungkin terlihat sederhana, namun sangat berpengaruh pada kualitas sebuah code atau sebuah sistem. Selain itu, JSON sebagai format pertukaran data juga tidak kalah penting. JSON yang baik harus rapi, aman, dan efisien, sehingga mudah dibaca, mudah dipahami, dan tidak membingungkan bagi klien yang menggunakannya. Dan satu hal yang sering terlupakan, dokumentasi adalah bagian dari API itu sendiri, bukan sekedar pelengkap. Tanpa dokumentasi yang jelas, API yang bagus sekalipun akan sulit digunakan dan rawan disalahartikan. Kayak dengan menerapkan best practice yang kita sudah bahas hari ini, kita bisa mengurangi potensi bug yang ada, kemudian mempercepat proses development, mempermudah scaling, serta membuat maintenance jangka panjang menjadi jauh lebih ringan. Harapnya apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi mindset bersama dalam membangun API, bukan hanya sebagai kewajiban teknis, tapi sebagai bagian dari kualitas produk yang kita bangun. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti sharing session ini sampai selesai. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa langsung diterapkan ke proyek masing-masing. Jika ada nanti jika nanti ada diskusi lanjutan atau pertanyaan, jangan ragu untuk disampaikan. Sekian dari kami, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu di sesi sharing berikutnya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Jika ada pertanyaan, boleh melakukan pertanyaan. Untuk sesi sharing hari ini sudah selesai.
Oke, jika tidak ada, mungkin kita akan menutup sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Saya harap agar apa yang kami sampaikan bisa diterapkan oleh teman-teman masing-masing. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, teman-teman. Waalaikumsalam.